Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ainaya Siregar, NIM 170403-117, akan mempresentasikan mengenai saham dan obligasi dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Adapun materi pembahasan dari presentasi ini, yang pertama ialah mengenai saham dengan subbab pengertian saham, jenis-jenis saham, keuntungan dari kepemilikan saham, resiko kepemilikan saham, dan penilaian saham. Materi kedua yaitu obligasi, yang terdiri dari pengertian obligasi, keuntungan obligasi bagi penjual dan pembeli, jenis-jenis obligasi, karakteristik obligasi, dan harga obligasi. Yang pertama adalah saham. Pengertian saham. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Berikutnya adalah jenis-jenis saham. Saham terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama common stock atau saham biasa. Adalah saham yang merupakan adalah saham yang bisa diklaim menurut laba rugi yang terjadi di perusahaan, di mana dalam distribusi dividen dari penjualan aset perusahaan, pemegang saham menjadi prioritas terakhir. Terdapat keterbatasan pemegang saham dalam hal-hal yang terjadi di perusahaan. Kedua ialah preferred stock, saham preferred. Jenis saham yang kedua ini merupakan pemegang saham yang memperoleh hak istimewa dan pasti dalam pembayaran dividen dibanding jenis saham biasa. Pemegang saham ini memiliki hak yang lebih tinggi jika dibanding dengan saham biasa. Oleh sebab itu, saat dilikuidasi, maka hak yang dimiliki para pemegang saham akan mendapatkan sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham. Materi berikutnya adalah keuntungan dari kepemilikan saham. Yang pertama adalah capital gain, merupakan laba atau keuntungan didapat dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli. Maka keuntungan untuk tiap investor atau pemegang saham tergantung dari ukuran atau jumlah saham yang dimiliki. Lalu berikutnya adalah dividen. Dividen ialah keuntungan bagi pemilik saham yang merupakan laba atau keuntungan yang didapat dari distribusi dividen tunai emiten. Saat membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang baik, maka akan memperoleh penghasilan tambahan. Keempat, ada resiko kepemilikan saham. Yang pertama adalah capital loss. Resiko pertama yang cukup ditakuti para pemilik saham adalah capital loss, yang maksudnya adalah harga beli bisa lebih tinggi daripada harga jual. Yang kedua ada suspend, yaitu resiko kepemilikan saham selanjutnya adalah suspend. Resiko ini terjadi ketika saham terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Materi terakhir dari saham ialah penilaian saham. Penilaian saham adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Penilaian saham terbagi menjadi tiga jenis, yaitu nilai baku, nilai pasar, dan nilai intrinsik saham. Nilai buku adalah nilai yang terhitung berdasarkan pembukuan perusahaan, penerbit saham, atau emiten. Nilai pasar merupakan nilai yang dapat dilihat pada harga saham di bursa efek. Nilai intrinsik saham adalah harga yang diberikan berdasarkan faktor-faktor penunjang. Lanjut ke materi kedua ialah obligasi. Pengertian obligasi adalah surat utang berjangka yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi perjanjian dari pihak yang menerbitkan efek berupa bunga atau kupon kepada pihak yang membeli obligasi tersebut. Isi perjanjian ini mencakup besaran pinjaman, bunga, hingga tanggal jatuh tempo untuk pembayaran utang. Seseorang atau badan usaha yang membeli obligasi negara atau perusahaan dianggap sebagai piutang, yang mana negara atau perusahaan berutang pada orang tersebut dengan nominal yang telah ditentukan. Keuntungan obligasi bagi penjual dan pembeli. Bagi penjual, ialah menghimpun sejumlah dana guna membangun infrastruktur, menutup defisit anggaran belanja, dan mendukung ekspansi perusahaan seperti membiayai belanja modal atau capital expenditure, ataupun biaya operasional perusahaan, operational expenditure.
Adapun keuntungan bagi pembeli ialah mendapat keuntungan diperoleh dari kupon tetap atau fixed kupon dan kupon pengambang atau floating variable kupon. Kedua sebagai agunan ketika meminjam dana, dan ketiga bisa diperdagangkan di pasar sekunder atau transaksi di luar bursa. Jenis-jenis obligasi. Ada beberapa jenis dari obligasi, dan yang ini dibahas berdasarkan sisi penerbitnya. Pertama adalah corporate bonds, merupakan jenis obligasi yang diterbitkan perusahaan baik BUMN maupun swasta. Kedua ada government bonds, merupakan jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada municipal bonds, tidak hanya diterbitkan oleh pemerintah saja, obligasi ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah yang dikenal sebagai municipal bonds. Karakteristik obligasi. Pertama, ada nominal obligasi. Obligasi memiliki nilai nominal yang mana harus dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Kedua, jangka waktu jatuh tempo. Ada obligasi yang jatuh temponya sampai 30 tahun. Di Indonesia sendiri, masa jatuh tempo obligasi dimulai dari 1 hingga 10 tahun. Berikutnya ada current yield, adalah keuntungan yang akan kamu terima sebagai pemegang obligasi dari kupon selama 1 tahun terhadap harga obligasi. Dan yang terakhir ada peringkat. Semakin tinggi peringkat dari obligasi, maka semakin rendah pula bunganya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah peringkat obligasi, maka semakin tinggi pula dan resiko yang ditawarkan. Terakhir adalah harga obligasi. Berbeda dengan harga saham yang dinyatakan dalam bentuk mata uang, harga obligasi dinyatakan dalam persentase, yaitu persentase dari nilai nominal. Ada 3 kemungkinan harga pasar dari obligasi yang ditawarkan. Yang pertama ialah par, harga obligasi nilai nominal. Misal, obligasi dengan nilai nominal 50 juta rupiah dijual pada harga 100%, maka nilai obligasi tersebut adalah 100% dikali 50 juta, sama dengan 50 juta rupiah. Ad premium, dengan premi, harga obligasi ini lebih besar dari nilai nominal. Misal, obligasi dengan nilai nominal 50 juta rupiah dijual dengan harga 102%, maka nilai obligasinya adalah 102% dikali 50 juta, hasilnya 51 juta rupiah. At discount, dengan diskon, harga obligasi ini lebih kecil dari nilai nominalnya. Misalnya, obligasi dengan nilai nominal 50 juta dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi adalah 98% dikali 50 juta rupiah. Hasilnya adalah 49 juta rupiah. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Yang pertama ada wikipedia.org, yang kedua ada modalrakyat.id, ketiga ada pintarsaham.id, keempat ada cekaja.com, dan terakhir ada itas.co.id. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Adapun saya membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman, dipersilahkan. Terima kasih atas presentasinya, saudara Dea. Saya ingin bertanya. Ya, silakan, saudara Rini. Saya menanyakan mengenai materi penilaian saham. Saya ingin bertanya, apa kegunaan dari penilaian saham ini menurut saudara? Terima kasih. Sama-sama, baiklah. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudara Rini. Penilaian saham tadi, pengertiannya adalah metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Adapun kegunaan utama dari penilaian saham ini adalah untuk memprediksi harga pasar, dan kegunaan lainnya adalah untuk menilai saham pemilik pada perusahaan tersebut. Apakah jawaban saya dapat dipahami? Dapat saya pahami. Terima kasih.
Berikutnya kepada Saudara Inggi, apakah ada pertanyaan? Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Saudari Dea. Tadi saudari jelaskan mengenai government bonds atau obligasi yang diterbitkan pemerintah. Bisakah saudari menjelaskan atau memberikan contoh obligasi tersebut? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Inggi. Tadi jenis dari obligasi ada government bonds atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, contoh dari obligasi ini ada pada obligasi Kereta Api Indonesia Seri A pada tahun 2017, obligasi 1 Angkasa Pura Seri A tahun 2016, dan obligasi Bank Republik Indonesia Agro Seri B tahun 2017. Apakah jawaban saya dapat dimengerti? Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.